Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Marty Sogel. Tentunya masih di channel kesayangan kita TV Ngumbal. Kali ini guys kita akan kedatangan tamu dari mana Mas? Dari IPDN. IPDN ya, ini tampangnya sangat luar biasa, ganteng-ganteng guys ya. Oke, IPDN itu singkatan dari apa Mas? Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Mas. Oh, Institut Pemerintahan Dalam Negeri guys ya. Luar biasa ini tidak di dalam negeri Mas ya, tidak luar negeri ya. Oke, masih dalam negeri. Untuk masuk di IPDN itu syaratnya apa ya? Akan saya ceritakan dari awal masuk saya hingga saat ini. Jadi pada awalnya sebelum masuk di IPDN, saya telah ada persiapan kurang lebih 2 tahun untuk masuk ke IPDN. Untuk langkah pertama dalam tes IPDN itu ada yang namanya tes administrasi. Dalam tesnya ini kita akan mengumpulkan syarat-syarat yang telah menjadi ketentuan dari IPDN, seperti contohnya fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi ijazah SMA, kemudian fakta integritas, kemudian ada surat domisili. Itu nanti beberapa syarat yang digunakan dalam seleksi administrasi. Kemudian setelah seleksi administrasi ada tes kesehatan 1. Di dalam tes kesehatan 1 ini meliputi aspek-aspek yang ada di bagian tubuh, bagian luar, seperti contohnya seperti mata, telinga, tenggorokan, kemudian gigi, kemudian tinggi tubuh, berat badan, kemudian bentuk tubuh, seperti nanti akan ada pengukuran tulang. Itu dari tim kesehatan, karena kami bekerja sama dengan Polri, jadi kami dites oleh tim kesehatan dari Polri. Jadi mereka akan ada seperti batas atau tolak ukur tersendiri untuk kami selama menjalani tes. Jadi bagi kami nanti yang tidak memenuhi syarat akan digugurkan. Nanti setelah tes kesehatan 1 itu akan ada tes psikologi Mas. Jadi seperti tes psikologi itu hampir sama dengan tes IQ. Tes IQ yang pertama itu ada tahapan substansi umum atau seperti pengetahuan umum. Itu meliputi seperti wawasan kebangsaan, hitung-hitungan matematika dasar, kemudian ada yang kedua itu kecermatan. Kecermatan itu nanti seperti kita menjawab sebuah pertanyaan secara cepat dan secara teratur. Jadi kita bisa ada soal simple, itu sebenarnya soalnya mudah-mudah dan simpel-simpel. Itu seperti ada angka hilang, nanti akan ada 5 kolom, nanti sudah ada kolom kunci di atas. Nah, kita tinggal mencocokkan dari 4 kolom ini apa yang hilang dari kolom kunci. Di kolom kunci ini ada 5 angka. Nah, di kolom soal nanti akan ada 4 kolom angka. Jadi nanti kita tentukan yang kolom hilang ini angka apa, nanti bisa dijawab. Gitu untuk kecermatan. Seperti tes-tes yang pada umumnya seperti hampir seperti Polri. Oke. Untuk IPDN ini apa itu? Jurusannya apa guys? Untuk IPDN ada 10 jurusan di kami. Ada 10 jurusan ya. Ada 3 fakultas. Kemudian dari 3 fakultas tersebut 10 jurusan. Yang pertama ada Fakultas Manajemen Pemerintahan, ada Fakultas Politik Pemerintahan, ada Fakultas Perlindungan Masyarakat. Di Fakultas Manajemen Pemerintahan ini ada 3 jurusan. Yang pertama administrasi pemerintah daerah, keuangan publik, dan manajemen sumber daya manusia. Kemudian Fakultas Politik Pemerintahan ada
ada tiga, yaitu politik, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, kemudian politik Indonesia terapan, kemudian yang satu studi kebijakan publik, kemudian yang Fakultas Perlindungan Masyarakat ada praktik perpolisian tata pamong, ada studi kependudukan dan pencatatan sipil, kemudian ada manajemen keamanan dan keselamatan publik. Oh, gitu. Berarti menuju ke pemerintah banyak ya? Semuanya itu aspek-aspeknya fokus pada pemerintahan. Oke guys, itu adalah dari IPDN ya, yang pada tanya nih masyarakat, wah ini orangnya kok pada tinggi-tinggi, ganteng-ganteng, ternyata itu dari IPDN ya. Tapi untuk yang ada di Ngembal Kulon ini semua fakultas mas ya? Atau kalau di Ngembal Kulon ini ada semua? Ada semua ya? Dari campur berarti ya? Jurusan sih. Oke, nah jadi, ini ditanya, kemarin ditanyakan itu pakai loreng-loreng itu dari mana kayak gitu. Terus itu apa itu? Berapa orang mas yang ada di Ngembal Kulon? Dan kebetulan ini di Ngembal Kulon ada 10 orang. 10 orang. Iya, yang terdiri dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama saya sendiri, saya dari Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Kemudian Solo, ada yang dari Bojonegoro, Jawa Timur, ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Aceh, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi Selatan, dan ada yang dari Sulawesi Tengah. Wah, luar biasa, dari jauh-jauh ini. Ya, generasi anak bangsa ini, penerus perjuangan ya. Untuk visi misi di Ngembal Kulon apa sih mas? Nah, untuk itu dalam program KKN atau program PKL atau gimana? Untuk saat ini memang dari kami ada program praktik lapangan. Jadi ilmu yang sudah kami dapatkan selama kurang lebih 1 tahun di kampus itu akan kami praktekkan, kami terapkan di masyarakat. Ini dengan apakah yang ada di lapangan sesuai dengan apa yang telah diajarkan, atau yang telah diajarkan akan kami praktekkan di lapangan. Kemudian kami juga mendapatkan tugas dari pemerintah Kabupaten Kudus untuk memverifikasi dan memvalidasi masyarakat. Hal ini yang menurut saya lebih membuat kami jadi lebih dekat ke masyarakat, karena kami harus mendatangi masyarakat itu satu persatu. Jadi kami mendatangi rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, sehingga kami langsung bersosialisasi dengan masyarakat, dan kami juga menyelesaikan tugas tersebut secara 100%. Kemarin dari Desa Ngembal Kulon ada 689 KK yang harus kami verifikasi. Oh, berarti itu verifikasi mengenai bantuan mas ya? Atau bantuan? Itu kami sebelumnya sudah diberikan data itu dari kabupaten, kemungkinan data tersebut 5-7 tahun yang lalu. Nah, dari data tersebut seiring berjalannya waktu pasti ada perubahan di dalam KK. Seperti contohnya ada yang meninggal, ada yang punya anak, ada yang cerai atau pisah KK, atau sudah menikah. Itu nanti tujuannya untuk memperbarui KK. Sekaligus kemarin itu ada pendataan, kami diminta untuk mendata warga, memfoto dari depan rumah, foto lantainya, kemudian foto toiletnya. Nah, hal itu menurut saya bertujuan untuk pemerintah kabupaten nantinya memberikan bantuan, membuat jamban ya? Jadi warga yang belum mendapat jamban dapat diketahui dari untuk fisik foto tadi ya? Dari data kami gitu. Berarti dari kampus itu ada tugas tersendiri atau emang dari desa dikasih dari kabupaten atau gimana? Untuk tugasnya sebenarnya kalau dari kampus itu kami terjun langsung melihat, dan kami ikut dalam sistem pemerintahan desa. Gitu. Seperti ada surat masuk atau ada warga yang membutuhkan pelayanan, itu kita bantu, kita implementasikan
apa yang sudah kami dapatkan di kampus di sini, dan tugas verifikasi dan validasi data di masyarakat tersebut adalah tugas dari kabupaten. Karena pemerintah Kabupaten Kudus bekerja sama dengan kampus kami, dan kerjasama tersebut kami diberikan tugas untuk verifikasi dan validasi data tersebut. Oke, luar biasa guys. Ini walaupun masih dalam jenjang pendidikan ya, tapi sudah bisa untuk membantu kinerja pemerintah desa ya. Oke, itulah dari mas-mas ini IPDN ya Mas ya, yang terdiri dari 12 orang Mas? 10 orang. 10 orang ya, 10 orang. Berarti IPDN ini nanti di Kabupaten Kudus disebar itu Mas? Berbagai macam, karena desa ada tugas kayak seperti ya. Kemarin ada 535 praja yang disebar di 9 kecamatan, 53 desa dan kelurahan di Kabupaten Kudus. Yang masing-masing kelompok itu terdiri dari 10 orang, dan mungkin ada 1 atau 2 kelompok yang 11 orang. Itu diberi tugas yang sama, yaitu verifikasi dan validasi data kemiskinan masyarakat. Karena itu memang tugas khusus yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada praja. Untuk di jenjang pendidikan IPDN itu ada D3 atau S1 saja atau gimana? Untuk IPDN saat ini semuanya D4. Jadi kami D4 nanti lulus setara dengan S1, karena kami di sana itu lebih banyak praktek. Jadi strata kami D4, atau kalau di sarjana itu secara S1. Nanti kami lulus dengan gelar STRIP. Jadi sarjana terapan ilmu pemerintahan, karena memang IPDN ini mempelajari tentang bagaimana pemerintahan Indonesia berjalan. Ini dengar-dengar ini yang lulus IPDN langsung dapat kerjaan Mas, atau gimana? Atau biar ceritakan langsung direkrut oleh pemerintahan atau langsung diangkat jadi PNS? Ya. Itulah salah satu alasan saya untuk masuk IPDN. Jadi dulu saya berpikir bagaimana caranya agar nanti saya cari sekolahan sekaligus mencari pekerjaan, dan saya berpikir bahwa IPDN ini adalah solusi yang tepat untuk tujuan saya tersebut. Jadi di IPDN ini nanti kami akan dididik selama 4 tahun, yaitu setara dengan S1 tadi. Selama 4 tahun pendidikan, nanti setelah lulus kami akan langsung ditempatkan atau langsung diangkat menjadi PNS. Jadi begitu lulus kami tidak perlu repot mencari pekerjaan baru, karena itu otomatis sudah diatur oleh lembaga. Bagaimana nanti kami ditempatkan di daerah, bagaimana surat keputusan PNS kami keluar, itu nanti juga tergantung dari lembaga, karena kami tidak tahu pasti lembaga itu menentukan lulusan yang baru saja lulus itu langsung diberikan SK PNS atau harus magang dulu 1 tahun. Seperti contoh tahun kemarin yang lulus 2023, sepengetahuan saya itu lulusan tersebut angkatan 30, mereka magang terlebih dahulu 3 bulan di kecamatan, 3 bulan di kabupaten, terus 6 bulan di provinsi. Setelah itu SK penempatannya baru keluar dan sekaligus SK PNS-nya keluar, begitu. Luar biasa ya. Jadi jika nanti para pemuda yang ada di desa Ngembalkulon bisa belajar kalau di IPDN itu ya insya Allah ini sudah terjamin ya. Jadi pemerintahan dari dalam negeri Mas ya, udah bisa menjamin masyarakatnya atau generasinya itu mendapatkan pekerjaan istilahnya gitu ya. Terjamin. Tapi untuk di IPDN ini sangat sulit Mas ya. Untuk masuknya ini ya, mendaftar ya. Emang karena terjamin itu tidak semua orang bisa masuk guys ya. Karena kan juga ada tes-tesnya tertentu ya. Pasti akan dites dan diseleksi sedemikian rupa
sehingga nanti apa itu lulusan pastinya akan terbaik ya, sudah melalui tahap-tahap yang telah Tes yang ditentukan sangat oleh sulit. Allah. Mungkin akan saya sedikit cerita Oke. pengalaman saya tes dulu. Tadi kan sudah sampai tes tahap kesehatannya Mas. Kesehatan, ya. Akan saya lanjut, jadi pertama itu administrasi, lalu kesehatan, lalu psikologi, kemudian tes pantukir. Di pantukir ini nanti akan meliputi kesehatan dua, yaitu kesehatan dalam seperti darah dan detak jantung dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan penampilan, kemudian ada samapta. Jadi waktu saya kemarin tes tahun 2023 itu dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Juli. Jadi dari Lama ya istilahnya. dari Ada runtutannya. dari April sampai bulan Juli ini tesnya tersebut berjarak-jarak begitu. Jadi selesai tes nunggu 2-3 hari pengumuman, setelah pengumuman nunggu 2-3 hari baru tes selanjutnya begitu. Jadi setelah administrasi kemudian SKD, setelah SKD itu tes kesehatan 1, setelah kesehatan 1 akan ada psikologi. Nah, di psikologi yang sudah saya ceritakan tadi, dan setelah psikologi nanti akan ada tes pantukir. Jadi di pantukir itu ada tes kesehatan 2, yaitu kesehatan dalam. Akan dicek darah, kandungan gula, kolesterol, dan asam urat, kemudian komplit lengkap. Jadi seluruh tubuh nanti akan dicek bagaimana sesuai standar mereka. Dan apabila nanti tidak sesuai standar, itu kemungkinan juga merepotkan kami nanti waktu di pendidikan. Jadi seperti contohnya ada kelainan darah atau penyakit dalam, itu nanti kalau memang harus Kronis itu kalau ya. jadi nanti kalau suatu saat penyakit tersebut naik levelnya atau semakin parah, nanti kan juga merepotkan waktu pendidikan. Jadi itu memang tidak diperbolehkan untuk lolos. Dan kemudian setelah kesehatan 2 akan ada pemeriksaan penampilan. Itu seperti kami nanti dimasukkan di dalam sebuah ruangan, nanti kami akan dites satu persatu, akan dicek pemeriksaan penampilan kami bagaimana. Fisik ya. Fisik. Seperti kepolisian istilahnya. Seperti polisi. Oke. Setelah itu nanti kami tes samapta. Jasmani itu meliputi lari, kemudian push up, sit up, pull up, dan shuttle run. Begitu. Terus waktu dulu saya tes administrasi dan kebetulan saya dari Jawa Tengah kemarin tahun 2023 ada 2190-an yang lolos administrasi. Kemudian di tes SKD hanya ada 105 yang lolos SKD, dan saya ada di ranking 99. Jadi 2000 hingga 100 ya, di angka 105. Luar biasa. Jadi sangat memangkas banyak sekali peserta. Yang sangat sulit itu menurut saya di SKD ini, karena SKD ini memangkas sangat banyak, hampir lebih 90% peserta yang lolos administrasi. Kemudian setelah di SKD ini saya ranking 99, lanjut di tes kesehatan 1. Alhamdulillah saya lolos di tes kesehatan 1 dengan ranking di atas 50-an saya. Nomor di atas 50, yang diambil hanya sekitar 70. Berarti dari 2000 tadi ya, 2000 turun jadi 100, jadi 70. Selanjutnya setelah kesehatan 1 itu psikologi. Dan waktu itu sebenarnya yang psikologi itu hanya diambil 1,5 kuota. Tapi karena ada kebijakan baru, kebijakan yang keluar, jadi seluruh peserta yang nilainya memenuhi passing grade bisa diloloskan untuk ke pantukir. Begitu. Jadi ada sistem gugur Mas ya. Betul. Kalau tidak bisa ini memenuhi syarat, gugur, nanti sisanya
tes lagi, Ya, nanti gugur lagi. biasanya gitu. Oke. Bisik-bisik masalah biaya, Mas. Nah, ini. Masalah Nah, ini kan pasti biaya. ada tanyain lo, biayanya gua mahal atau gimana? Alhamdulillah saya kemarin hanya habis tes 50.000 selama rangkaian tes. Oh, berarti sangat luar biasa ya. Ya. 50.000. Cuman 50.000 ya? itu hanya digunakan untuk tes SKD. Oh, oke. Tapi saya mengeluarkan biaya pribadi untuk ke tempat tes, makan selama waktu tes, dan penginapan karena tes kesehatan satu itu tempatnya ada di Semarang dan mungkin yang rumahnya di luar Semarang itu harus nginap kurang lebih 1 malam atau 2 malam di Semarang. Tesnya itu apa itu? Kalau kesehatan itu bayar sendiri atau Kalau memang tes kesehatan difasilitasi sana? sudah dari sana. Kita cuma tes aja ya. Cuman datang, datang. tes, pulang. Nah, kita cuman perlu biaya bolak-baliknya aja. Oke. Jadi biaya ke tempat tesnya saja. Oke, nah ini Gitu. adalah dari IPDN guys. Masih banyak peluang sih untuk kita ya Mas ya, yang ada di Desa Ngembal Kulon kalau mau ingin meniru mas-masnya ini boleh lah. Alamat di mana IPDN ini Mas? Kalau alamat IPDN pusat itu ada di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Untuk kampus daerah itu ada pertama ada di Cilandak, Jakarta, kemudian ada di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, ada di NTB, ada di Sulawesi Utara, ada di Sulawesi Selatan, dan ada di Papua. Oh, yang paling dekat ini Mas, Surabaya, Jawa Timur ya ini ya. Saya Karanganyar, Solo. Oh, dari Solo berarti. Berarti ini semua dari Solo. Semua Yang ada di Ngembal Kulon ini. ada dari berbagai daerah. Oh. Ada yang dari Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, ada yang dari Berarti ini Papua. pada nggak kenal Mas ya, teman-temannya ini. Awalnya ini. Awalnya kami waktu di kampus itu juga tidak saling mengenal. Tapi seiring berjalannya waktu, kami diwajibkan untuk mengenal satu sama lain karena tidak menutup kemungkinan kami nanti waktu bekerja akan bertugas di luar daerah atau ada tugas kunjungan keluar daerah, dan itu apabila kita punya kenalan di daerah tersebut itu sangat memudahkan kami untuk mencari suatu tempat informasi di tempat tersebut. Ya. Ini kan sudah di sini berapa hari Mas? Di Ngembal Kulon ini ya sudah. Kami sudah di sini sekitar 19 hari. 19 hari ya, 20 harian istilahnya ya. 20. Ini kesan apa Mas ini yang didapatkan dari Ngembal? Mungkin Kesan, sesuatu yang menarik lah dari Ngembal Kulon apa ya? kesan dan pesan selama kami di sini mungkin banyak sekali budaya yang ada di masyarakat Ngembal Kulon. Seperti contohnya yang saya alami sendiri di sini setiap malam Jumat pasti ada pengajian di masyarakat. Kemudian ada bancaan, dan kemarin saya dengar dari Pak Kades bahwa setiap tahun itu ada yang namanya saparan. Ya, ini Dan itu dijalankan di bulan Sapar. Tapi nanti kami sudah kembali, jadi kami tidak bisa mengikuti hal tersebut gitu. Oke, untuk masyarakat di sini gimana? Baik-baik atau? Masyarakatnya alhamdulillah di sini ramah-ramah dan kami sangat diterima dengan baik di sini. Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Ngembal Kulon yang begitu ramah, begitu menyambut kami dengan hangat, dan saya pribadi sudah menganggap Ngembal Kulon ini sebagai seperti rumah saya sendiri. Luar biasa guys, ini adalah perjuangan dari kakak-kakak ini ya, mas-mas yang ada di IPDN datang jauh-jauh ke Desa Ngembal Kulon untuk menyalurkan ilmunya ya. Semoga saja apa nantinya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke. Demikianlah bincang-bincang saya bersama mas-mas dari IPDN. Semoga saja acara ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa subscribe, share, dan like channel TV Ngembal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.